Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Susan. Pada pembelajaran kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai diptongs dan juga diagraf. Nah, apa itu diptongs? Diptong itu pertemuan antara dua huruf vokal yang menghasilkan bunyi tertentu. Dan juga diagraf. Diagraf itu pertemuan antara dua huruf konsonan yang sama-sama juga menghasilkan bunyi tertentu. Nah, dalam bahasa Indonesia, diptong itu ada dua. Yang pertama, diptong AI dan juga diptong AU. Nah, untuk diptong AI ini pertemuan antara huruf A dan juga huruf I. Nah, pertemuan kedua huruf ini menghasilkan bunyi yaitu I. Nah, contohnya, saya akan berikan contoh dalam kata bahasa Indonesia. Bagai. Ada juga andai. Nah, untuk di tengah-tengah kata tidak disebut sebagai diptong. Meskipun misalnya nanti kalian saat membaca buku atau apapun, kalian menemukan huruf A dan I bersamaan di tengah-tengah kata, itu tidak disebut sebagai diptong. Jadi suaranya tidak I lagi, tapi jelas sesuai dengan suara huruf aslinya. Misalnya baik, tidak jadi baik, tapi baik, ba dan ik, baik. Lalu ada juga lain, la dan in, lain. Nah, itu bukan diptong. Jika ada di tengah kalimat, kalian bertemu huruf A dan juga I di tengah kata, itu tidak disebut sebagai diptong. Nah, lalu diptong yang kedua yaitu ada A dan juga U. Dibaca au. Nah, contoh katanya yaitu kalau, dan juga kata lain adalah pantau. Tidak menjadi pantau, tapi jadi pantau. Pantau. Nah, itu penjelasan untuk diptong. Selanjutnya ada digraf. Digraf itu kan tadi pertemuan antara dua huruf konsonan yang menghasilkan suatu bunyi. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa digraf. Di antaranya yang pertama, pertemuan antara huruf N dan juga G. N dan juga G menghasilkan bunyi eng. Bagaimana menghasilkan bunyi eng? Lidah kalian disimpan di bawah gigi. Mulutnya sedikit terbuka, lalu dorong suara dari dalam. Nah, seperti itu. Akan saya tambahkan huruf vokal supaya kalian bisa membacanya langsung. Eng plus A itu menjadi nga. Bisa diulangi? Nga. Selanjutnya, eng plus I menjadi ngi. Eng plus U menjadi ngu. Eng plus E menjadi nge. Eng plus O menjadi ngo. Nga, ngi, ngu, nge, ngo. Nah, contoh katanya misalnya Bandung atau anting, atau bisa juga Bangka. Nah, untuk digraf selanjutnya yaitu ada pertemuan antara huruf N dan juga huruf Y yang menghasilkan bunyi en. Gimana menghasilkan bunyi en?
itu dengan cara lidah tetap disimpan di bawah gigi, di gigi bawah. Gigi bersatu, jadi bersatu, awalnya terbuka menjadi bersatu. Jadi nyi, en, en, nya, nyi, nyu, nye, nyo. Nya, nyi, nyu, nye, nyo. Nya, nyi, nyu, nye, nyo. Nah, seperti itu. Untuk contoh katanya itu ada nyanyi, nyonya, banyak. Nyanyi, nyonya, banyak. Nah, selanjutnya ada juga pertemuan antara huruf K dengan H. Huruf K dengan H ini jika dalam sebuah kata hanya dibaca H, H. K-nya itu seperti hilang, huruf K-nya menjadi hilang, hanya dibaca H. Contoh katanya yaitu khawatir, khasiat, hianat. Khawatir, khasiat, hianat. Nah, untuk yang selanjutnya di graf terakhir ada juga S dan Y, dibaca sh, sh, seperti suara ular. Sh, sh. Jika bertemu dengan huruf vokal akan menjadi seperti ini: sha, shi, shu, she, sho. Ulangi: sha, shi, shu, she, sho. Contoh kata dalam bahasa Indonesia ada syarat, masyarakat. Syarat, masyarakat. Syarat dan masyarakat. Nah, mungkin itu untuk pembahasan antara diftong dan juga digraf. Tapi di sini saya masih punya bonus, yaitu antara huruf N, G, dan G. Nah, bagaimana itu cara bacanya? Jadi untuk pembacaan, misalnya dalam sebuah kata kalian menemukan huruf N, G, dan G. Ada 3 huruf konsonan dalam sebuah kata. Bagaimana cara membacanya? Nah, di sini saya ada beberapa kata yang memiliki bentuk seperti itu. Misalnya meninggalkan. Mening, kalian baca dulu yang eng, baru kalian baca G-nya dengan jelas. Meninggalkan. 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 Lalu kata yang kedua yaitu tunggu. Tunggu. T U N G G U. Dibaca terlebih dahulu, N dan G akan membentuk bunyi eng. Kalian baca dulu, yang pertama itu tung, tung, baru yang kedua G dan U. G yang jelas, gu. Tunggu, tunggu. Nah, mungkin itu pembahasan untuk hari ini. Memang agak sedikit sulit karena pengucapan dalam bahasa Indonesia mungkin agak berbeda dengan bahasa kalian sendiri. Tapi kalian harus tetap berlatih, membaca lebih banyak lagi, dan berlatih dalam pengucapan. Mungkin hanya itu untuk pembelajaran hari ini. Jika kalian memiliki komentar atau pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom di bawah ini. Ya, terima kasih. Selamat belajar.